karena kita, saudara, maka banyak orang di bumi ini akan diberkati. Oleh sebab itu, saudara kekasih dalam nama Tuhan, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga, saudara. Apa yang kau berkati di bumi ini akan diberkati, saudara kekasih, di sorga. Oleh sebab itu, saudara kekasih, saya mengajak kita, saudara, jangan pernah, saudara kekasih, engkau, saudara kekasih, menghina orang, saudara. Tapi berikanlah berkat kepada orang, saudara kekasih, maka dia akan diberkati. Shalom, selamat pagi para pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan. Hari ini kita bersyukur kepada Tuhan karena Allah kita memberikan kepada kita kesehatan, memberikan kita panjang umur. Dan sebelum kita memulai kegiatan kehidupan kita sepanjang hari ini, biar kita merenungkan firman Tuhan hari ini dan kita angkat pujian Seringku Tak Mengerti. Terima kasih Tuhan pagi hari ini atas segala tuntunan berkat-Mu Tuhan bagi kami. Terima kasih Bapa di surga, berkekuatan, sukacita, damai sejahtera yang Kau berikan kepada kami pagi hari ini Tuhan. Sungguh kami Bapa di surga mempersembahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu. Engkaulah Bapa di surga Allah kami, yang kami tinggikan, yang kami muliakan, yang kami agungkan, yang kami hormati sebagai Tuhan kami, yang selalu menjadi juru selamat kami, yang selalu menyertai kami dimanapun kami berada. Tuhan Yesus Tuhan, sebelum kami memulai segala sesuatunya kehidupan kami Tuhan, kami mau mendengarkan firman Tuhan. Biar Kau menuntun kami Tuhan, memimpin kami Bapa. Roh Kudus, Engkau memberikan kepada kami pencerahan kebenaran firman-Mu Tuhan, sehingga menjadi berkat bagi kami pada saat hari ini. Dalam nama Yesus kami sudah berdoa, haleluya, amin.
Shalom Bapak Ibu Saudara kekasih dalam nama Tuhan, pemirsa yang saya kasihi pada hari ini, berikanlah senyummu pada hari ini, menghadapilah hari ini dengan senyuman. Dan hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan tentang, saya memberikan tema firman Tuhan hari ini bagi kita adalah dipuji Tuhan. Ya, bukan dipuji oleh manusia, tapi dipuji Tuhan. Bapak Ibu, arti daripada dipuji di sini adalah dibanggakan. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, ya, Tuhan itu pun mau membanggakan kita anak-anaknya. Ya, kita mau belajar nanti dari Alkitab, siapa-siapa saja tokoh Alkitab yang dipuji Tuhan, yang dibanggakan Tuhan. Mengapa dipuji saudara kekasih dalam nama Tuhan? Karena orang-orang yang dipuji oleh Tuhan itu dia hidup di atas rata-rata, ya. Dia melakukan prestasi, ya, prestasi yang tidak pernah dilakukan oleh manusia. Yang di hadapan Tuhan itu menjadi suatu kebanggaan yang luar biasa, saudara kekasih. Jadi saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita mau saudara kekasih sebagai orang tua pun saudara, kita sangat bangga kalau ada anak kita berprestasi, kalau ada anak-anak kita membanggakan saudara kekasih. Kita akan memberikan mereka apresiasi. Saudara kekasih dalam nama Tuhan, Tuhan itu tidak pernah saudara kekasih dia pelit-pelit, ya. Dia selalu memberikan apresiasi kepada siapa saja saudara kekasih yang melakukan kebaikan, yang melakukan perintah Tuhan, yang melakukan kebanggaan di hadapan Tuhan, saudara kekasih. Perbuatan-perbuatan yang luar biasa, Tuhan akan memberikan apresiasi. Saudara kekasih, kita yang pertama belajar, saudara, kita mau melihat saudara siapa orang-orang yang dipuji oleh Tuhan. Yang pertama saudara kekasih adalah Bapak Abraham. Saudara, dia adalah bapak orang beriman, ya. Dia adalah orang yang luar biasa. Di zaman saudara kekasih perjanjian lama, saudara, dia hidup dengan iman. Dia tidak pernah saudara kekasih mengatakan tidak kepada perintah Tuhan, kepada setiap apa itu permintaan Tuhan. Sehingga saudara kekasih suatu kali waktu saudara, Abraham itu saudara didatangi oleh Tuhan. Dan Tuhan katakan kepada dia, Abraham, kamu harus mempersembahkan Ishak, ya, kepadaku sebagai korban persembahan di Gunung Moria, saudara, sebagai korban bakaran, saudara. Nah, korban bakaran di situ arti saudara kekasih, Ishak itu harus dibunuh dulu, dipotong dulu lehernya, saudara kekasih, dan kemudian dibikin di atas saudara kekasih mezbah pembakaran, saudara, dan dia dibakar. Saudara, sebagai orang tua, saudara, kita nggak mungkin bisa melakukan itu kepada anak kita. Walaupun kita orang brengsek, ya, orang tua sekalipun yang brengsek, saudara, tidak pernah dia mau melakukan seperti itu kepada anaknya, saudara. Tetapi Abraham, saudara kekasih, katakan, siap Tuhan. Dia tidak pernah mengatakan A, I, U, E, O, tapi dia katakan siap Tuhan. Dan saudara kekasih, sampai di Gunung Moria, saudara, Ishak tanya, mana papa domba yang akan kita persembahkan? Kata Tuhan, saudara, kata Tuhan, nak, katanya, kau yang dipersembahkan. Dan Ishak, saudara, dia luar biasa. Kalau itu perintah Tuhan, lakukan papa. Itu yang luar biasa dari Ishak, saudara kekasih. Dan waktu itu, saudara, Ishak sudah diikat tangannya, mungkin ditutup matanya, saudara kekasih, supaya dia tidak melihat, saudara kekasih, hunjaman pisau itu, saudara kekasih. Pisau dulu bukan pisau seperti sekarang ini, saudara, sekali tebas putus, tidak, saudara, ya. Itu pisaunya pisau batu, ya, saudara kekasih, luar biasa. Kalau kita melihat itu, saudara kekasih, sangat mengerikan, saudara kekasih. Dan itu dilakukan oleh Abraham, saudara. Tetapi saudara, di Kejadian pasal 22 ayat 12, saudara, saya bacakan kepada kita. Lalu ia berfirman, Allah berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui, telah ku lihat sekarang bahwa Abraham takut akan Allah, dan Abraham tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Inilah perbuatan atau prestasi yang dilakukan oleh Abraham, saudara, sehingga dia menjadi bapak orang beriman sampai sekarang ini, saudara. Dia menjadi panutan iman kita, saudara. Dan saudara, kita mau melihat apa apresiasi
yang Tuhan kerjakan saudara, yang Tuhan berikan saudara kekasih kepada Abraham itu saudara. Ya, Kejadian pasal 22 ayat 16 sampai 18 saya bacakan. Kata Tuhan, aku bersumpah demi diriku sendiri. Demikian firman Tuhan, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku Tuhan akan memberkati engkau berlimpah-limpah dan membuat keturunanmu sangat banyak seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut, dan keturunanmu itu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku. Luar biasa saudara kekasih. Karena Abraham saudara kekasih melakukan saudara kekasih perbuatan atau prestasi saudara kekasih yang tidak pernah dikerjakan oleh manusia saudara. Allah memberikan apresiasi, Allah membanggakan saudara kekasih Abraham itu. Dan apa berkatnya saudara kekasih? Dikatakannya Tuhan sendiri bersumpah, ya, demi dirinya sendiri saudara. Dikatakannya, karena engkau telah berbuat demikian dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku, maka aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah. Luar biasa saudara, kita melihat saudara kehidupan Abraham itu, dia sangat berlimpah-limpah. Ya saudara kekasih dalam Tuhan yang dialami oleh Abraham saudara, setelah dia melakukan kehendak Tuhan saudara. Dan kemudian dikatakannya lagi, keturunan, aku akan membuat keturunanmu sangat banyak. Sangat banyak saudara. Siapa itu saudara keturunan Abraham? Saya dan kita semua saudara. Pemirsa, kalau engkau beriman kepada Tuhan Yesus Kristus Tuhan, engkau pun adalah keturunan Abraham. Padahal saudara kekasih, anak jasmani yang dilahirkan oleh Abraham itu saudara kekasih hanya Ishak saudara, anak perjanjian itu saudara. Tetapi saudara kekasih, karena dia tidak pernah segan-segan untuk melakukan apapun yang diperintahkan oleh Tuhan saudara, apresiasinya saudara, berkatnya Tuhan saudara pada Abraham sampai sekarang ini saudara. Kita semuanya orang-orang yang percaya kepada Tuhan adalah keturunan Abraham, keturunan orang yang beriman saudara kekasih. Dan dikatakannya lagi, maka keturunanmu akan menduduki kota-kota musuhnya. Oleh keturunanmu lah semua bangsa di bumi akan mendapat berkat karena engkau mendengarkan firman-Ku saudara. Karena kita saudara, maka banyak orang di bumi ini akan diberkati. Oleh sebab itu saudara kekasih dalam Tuhan, apa yang kau ikat di bumi ini akan terikat di sorga saudara. Apa yang kau berkati di bumi ini akan diberkati saudara kekasih di sorga. Oleh sebab itu saudara kekasih, saya mengajak kita saudara, jangan pernah saudara kekasih engkau saudara kekasih menghina orang saudara, tapi berikanlah berkat kepada orang saudara kekasih, maka dia akan diberkati. Karena engkau adalah keturunan Abraham saudara, engkau penentu saudara kekasih bagi orang-orang saudara kekasih yang engkau berkati saudara. Oleh sebab itu saudara, walaupun di rumah kita saudara, di pekerjaan kita, jangan katakan hal saudara kekasih yang sumbang saudara, jangan katakan hal yang kutuk saudara kekasih, jangan katakan hal yang buruk, tapi saudara kekasih katakanlah yang baik, maka itu akan jadi karena engkau adalah keturunan Abraham saudara. Itulah berkat apresiasi yang Tuhan berikan bagi Abraham yang taat itu saudara. Dan yang kedua saudara kekasih, ya, siapa lagi orang yang dipuji Tuhan, yang dibanggakan oleh Tuhan saudara kekasih? Itu Ayub. Haleluya. Saya baca kepada kita Ayub pasal 1 ayat 6 sampai ayat 8. Demikian firman Tuhan. Pada suatu hari datanglah anak-anak Allah menghadap Tuhan, dan di antara mereka datanglah juga iblis. Maka bertanyalah Tuhan kepada iblis, dari mana engkau iblis? Lalu jawab iblis kepada Tuhan, dari perjalanan mengelilingi dan menjelajah bumi Tuhan. Nah, ini pekerjaan simbolis ya saudara kekasih. Iblis itu dia berjalan berkeliling mengaum-ngaum ya. Iblis ompong itu ya, singa ompong itu saudara kekasih, siapa yang bisa didapatkan dia akan menggigit. Itulah pekerjaannya. Nah, lalu bertanyalah Tuhan kepada iblis, apakah engkau memperhatikan hambaku Ayub? Saudara, Ayub ya,
Sebab tiada seorang pun di bumi ini seperti dia, yang sedemikian saleh dan jujur, yang takut akan Allah dan menjauhi kejahatan. Saudara kekasih, nah Tuhan membanggakan Ayub di depan iblis, saudara kekasih. Dia katakan begini, Ayub itu katanya dia adalah orang yang saleh, dia takut akan Tuhan, saudara. Tidak ada pun katanya seorang di bumi ini seperti dia. Dia jujur, dia tidak pernah melakukan kejahatan, saudara kekasih dalam nama Tuhan. Nah akhirnya saudara, iblis katakan begini, iya Tuhan, katanya, ya, iya Tuhan. Kenapa si Ayub itu seperti itu? Ya, karena dia Engkau pagari Tuhan. Ya, tidak ada satu pun tangan iblis atau tangan manusia yang bisa mencabut pagar yang Kau pasang Tuhan. Saudara kekasih, berarti saudara, rumah tangga Ayub itu saudara, dan seluruh harta yang apa yang dimiliki oleh Ayub itu saudara kekasih dalam nama Tuhan itu adalah di dalam pemagaran Tuhan. Jadi orang-orang yang saleh, orang-orang yang jujur, orang yang takut akan Allah saudara kekasih, orang yang tidak pernah berbuat kejahatan saudara kekasih, dia akan dilindungi oleh Tuhan, dipagari oleh Tuhan saudara. Sama seperti dengan keadaan sekarang ini saudara, pandemi COVID-19 ini saudara kekasih, kita perlu berlindung kepada Tuhan saudara. Mari saudara kekasih dalam nama Tuhan, kita berlindung kepada Tuhan, maka Tuhan akan memagari kita. Dia akan memagari rumah tangga kita, memagari kesehatan kita, memagari pekerjaan kita, memagari usaha kita, pelayanan kita saudara kekasih. Kalau kita saudara kekasih menjadi orang yang jujur dan saleh. Dan saudara kekasih, kata Tuhan saudara kekasih, katanya begini, ya sudah, katanya, cobalah Tuhan, kata iblis, kau cabut pagar itu, pasti dia akan menyangkal engkau, pasti dia akan berbuat jahat. Saudara kekasih, kata Tuhan begini, silakan, tapi sayangkan nyawanya, jangan ambil nyawanya. Semua bisa kau pegang, semua bisa kau binasakan, tapi nyawanya tidak, kata Tuhan saudara kekasih. Dan luar biasa saudara, ya, setelah pagar itu dicabut saudara, Ayub saudara kekasih memiliki anak 10-10-nya mati saudara. Semua saudara kekasih, apa yang dia punya saudara kekasih, semuanya ludes, satu hari itu terbakar semuanya saudara. Dan sebuah kambing dombanya, lembu sapinya saudara kekasih, semuanya mati saudara. Dan dia saudara kekasih, tubuhnya saudara, mulai dari ujung kepala sampai ujung kaki saudara kekasih, boroan saudara, bau busuk. Sehingga istrinya katakan, sudahlah Ayub, tinggalkanlah Tuhanmu itu. Tetapi Ayub saudara kekasih, walaupun keadaannya demikian saudara, dia tidak pernah menyangkal Tuhan. Dia tidak mengatakan kepada Tuhan bahwa Tuhan itu berbuat jahat kepada dia. Dia selalu tetap dia hidup jujur, saleh saudara kekasih, takut akan Tuhan saudara. Sehingga saudara kekasih, luar biasa saudara. Saya membacakan kepada kita di dalam 2 Korintus pasal 10 ayat 18, saya bacakan kepada kita. Sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Jadi saudara, Ayub ini saudara, karena dia dipuji Tuhan saudara, sehingga dia tahan menghadapi ujian itu saudara. Tapi kalau katanya, kalau ada orang yang memuji dirinya sendiri, dia bukan orang yang tahan uji, dia bukan orang yang kuat saudara. Tapi orang yang dipuji Tuhanlah saudara, menjadi orang yang kuat, sama seperti Ayub itu saudara. Dan sehingga saudara kekasih, waktu itu saudara, dalam keadaannya demikian saudara, dia tetap setia saudara. Dan kemudian Tuhan memulihkan keadaannya. Dan apresiasi yang diberikan oleh Tuhan kepada Ayub saudara kekasih, ada di dalam Ayub pasal 42 ayat 10 saya bacakan. Lalu Tuhan memulihkan keadaan Ayub setelah ia meminta doa untuk sahabat-sahabatnya. Dan Tuhan memberikan kepada Ayub 2 kali lipat dari segala kepunyaannya dahulu. Ayat 12-16. Tuhan memberkati Ayub dalam hidupnya yang selanjutnya lebih daripada dalam hidupnya yang dahulu. Ia mendapat 14.000 ekor
bangkai betina. Ia juga mendapat 7 anak laki-laki dan 3 orang anak perempuan. Dan anak perempuan yang pertama diberi namanya Yemima, yang kedua Kesia, yang ketiga Keren Hapuk. Di seluruh negeri tidak terdapat perempuan yang secantik anak-anak Ayub, dan mereka diberi ayahnya milik pusaka di tengah-tengah saudara-saudaranya laki-laki. Sesudah itu Ayub masih hidup 140 tahun lamanya. Ia melihat anak-anaknya dan cucu-cucunya sampai keturunannya yang keempat. Luar biasa saudara. Inilah apresiasi bagi orang yang tahan uji. Orang yang dipuji Tuhan, saudara kekasih, akan mendapatkan apresiasi yang dari Tuhan, saudara kekasih. Kalau apresiasi dari manusia, saudara kekasih, saya dulu waktu SD, saudara kekasih, saya pernah juara 3 ya, bukan juara 1, juara 3 di SD, saudara kekasih. Diberikan buku tulis, buku tulis sama pensil, saudara kekasih. Itu bukan setengah lusin, paling 2 biji ya, saudara kekasih. Tetapi Tuhan tidak, saudara. Luar biasa, 2 kali lipat Tuhan akan memulihkan keadaan kita. Oleh sebab itu saya mendorong kita melalui kebenaran firman itu. Jadilah orang yang dipuji oleh Tuhan. Haleluya. Berikanlah ketaatan kepada Tuhan, saudara kekasih. Takutlah akan Tuhan, jujurlah, lakukanlah yang baik, maka Tuhan akan memberikan apresiasi kepadamu. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami yang baik. Engkau Allah yang luar biasa, Engkau Allah yang baik, Engkau Allah yang sangat perkasa dan ajaib. Sempurna karya-Mu Tuhan, sempurna kasih-Mu kepada kami Bapa yang baik. Kami belajar terus Tuhan dalam 2 tokoh terus Tuhan yang Kau puji Tuhan, yang Kau berikan apresiasi. Abraham terus Tuhan terkenal dengan ketaatannya Bapa di surga. Dia tidak pernah segan-segan melakukan terus Tuhan apapun perintah-Mu Bapa yang baik. Dan Ayub Tuhan Yesus Tuhan, dia tetap hidup jujur, saleh Tuhan Yesus Tuhan, dan takut akan Tuhan, dan tidak pernah melakukan yang jahat Bapa di surga. Walaupun Tuhan pencobaan Bapa di surga Tuhan yang dia rasakan, penyakit yang selalu Tuhan yang begitu luar biasa menghantam tubuhnya Bapa yang baik, tetapi dia tetap Tuhan Bapa di surga takut akan Engkau. Dia menjadi manusia yang tahan uji Tuhan, sehingga Engkau memuji dia Bapa di surga, memberikan apresiasi yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Mari Kau berkati seluruhnya pemirsa Bapa yang baik. Biarlah Tuhan kasih karunia-Mu Tuhan Yesus Tuhan, kebenaran firman-Mu hari ini Bapa di surga menjadi berkat bagi kami Tuhan. Kami lakukan Bapa di surga sebagai anak-anak-Mu Bapa yang baik. Biar kami melakukan kebenaran firman-Mu Bapa di surga di zaman ini Bapa yang baik. Sekalipun itu berat Bapa di surga, tapi kami mau tetap melakukan firman Tuhan, taat kepada Tuhan, agar Engkau Bapa di surga disenangkan, ditinggikan, dimuliakan dalam melalui kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpujilah nama Tuhan dalam nama Yesus. Haleluya.